Pernah nggak sih kamu ditanya, kenapa kamu yakin agama yang kamu anut itu yang paling benar? Kedengarannya pertanyaan sederhana, tapi kalau kita renungkan lebih dalam, jawabannya sering bikin kaget. Banyak orang ternyata nggak bisa jawab dengan jelas. Mereka percaya hanya karena ikut-ikutan, turun-temurun, atau sekadar ya karena ini agama saya sejak lahir. Nah, disinilah kita mulai bedakan mana cara berpikir yang ilmiah dan mana yang cuma tahayul. Dalam video sebelumnya telah saya jelaskan bahwa ada 3 jenis cara berpikir. Satu, tahayul. Percaya tanpa dasar, kayak meyakini panen gagal karena kurang sesajen, atau gerhana terjadi karena dimakan raksasa. Dua, sederhana. Ala kadarnya, nggak mendalam. Tiga, ilmiah. Melalui pengamatan, perbandingan, penelitian, dan pembuktian. Pertanyaannya, kalau kita klaim agama kita benar, masuk kategori yang mana? Ilmiah atau tahayul? Coba saya balik tanya. Sudahkah kamu benar-benar mendalami agamamu sampai tuntas? Sudahkah kamu membaca kitab-kitab agama lain membandingkan dan menilai secara jujur? Kalau belum, klaim agama saya paling benar bisa jadi cuma ikut-ikutan alias tahayul modern yang dibungkus rapih. Analoginya begini, bayangkan ada 4 kota yang katanya terbaik di dunia. Bisa nggak kamu bilang, kota A paling bagus kalau kamu bahkan belum pernah mengunjungi apalagi mempelajari kota B, C, dan D? Nggak masuk akal kan? Klaim itu jadi irasional. Nah, begitu juga dengan agama. Kalau kita mau bilang, ini yang paling benar, maka jalan yang fair adalah melakukan studi komparatif, mempelajari semua, lalu menilai dengan jujur. Ilmiah itu menuntut kejujuran dan keterbukaan. Dalam naskah ilmiah yang saya baca, ditegaskan setiap pernyataan tentang kebenaran harus bisa diuji. Kalau kita menghindar dari perbandingan, berarti kita memilih zona nyaman tahayul, bukan zona ilmu. Tapi di sini ada tantangan besar. Kenapa? Karena keyakinan agama sering diwariskan bersama rasa takut. Takut kalau mempertanyakan, kita dianggap sesat. Padahal, sejarah menunjukkan ilmuwan sejati justru berani mempertaruhkan segalanya demi kebenaran. Galileo dihukum gereja karena meyakini bumi mengelilingi matahari. Socrates dihukum mati karena mempertahankan prinsip kebenaran. Mereka lebih pilih menderita daripada menutup mata terhadap fakta. Sekarang bayangkan, kalau soal ilmu pengetahuan saja harus diuji, masa iya soal agama yang klaimnya jauh lebih besar, justru kita terima mentah-mentah tanpa uji rasional? Bukankah itu kontradiksi? Jadi, ketika ada orang yang bilang, agama saya paling benar, langkah pertama adalah tanyakan, apakah kamu sudah mempelajari agama lain dengan jujur? Kalau jawabannya tidak, berarti klaim itu lebih dekat ke tahayul daripada ke ilmiah. Dan kalau kita mau dewasa dalam berpikir, kita harus berani mengakui, saya belum tahu mana agama yang benar. Dari sanalah perjalanan pencarian kebenaran sejati bisa dimulai. Ingat, kebenaran bukanlah sesuatu yang takut diuji. Justru kalau itu benar, semakin diuji, semakin kokoh ia berdiri. Yang rapuh hanyalah klaim palsu yang tidak tahan pertanyaan. Jadi teman-teman, mari kita berani jujur pada diri sendiri. Kalau kita bilang mencari kebenaran, ya lakukan dengan cara ilmiah, bukan sekedar warisan atau ikut-ikutan. Karena tanpa kejujuran dan keterbukaan, kita cuma akan terjebak pada dogma yang meninabobokan, bukan pengetahuan yang membebaskan. Kalau kamu setuju bahwa cara berpikir kritis dan ilmiah penting banget dalam menilai agama maupun hidup, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kita bisa terus bahas hal-hal menantang kayak gini.